Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Mari kita belajar bersama. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Masih semangat ya belajarnya? Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Dengan tujuan pembelajaran, setelah menyimak tayangan video, siswa mampu menuliskan pengertian, proses, dan dampak globalisasi secara tepat. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Nah, pada gambar berikut, kamu bisa melihat kain batik. Kain batik itu berasal dari Indonesia. Berikutnya ada gambar karpet. Karpet berasal dari Turki. Berikutnya ada boneka. Boneka ini berasal dari Tiongkok. Kemudian ada mobil. Mobil berasal dari Jepang. Ada jam tangan yang sangat terkenal, jam tangan dari Swiss. Kemudian ada produk susu. Susu ini banyak sekali yang diproduksi di Selandia Baru. Namun, barang-barang ini sudah beredar luas di berbagai negara, tidak hanya dijual di negara penghasil tersebut, seperti halnya batik sudah sampai ke luar negeri. Jam tangan dari Swiss juga bisa sampai ke Indonesia. Begitu juga dengan mobil. Mobil dari Jepang bisa digunakan di Indonesia. Nah, berikutnya, mari kita simak teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaksi oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Jadi, setelah pertemuan ini, Ibu Hillary Clinton memperkenalkan angklung di seluruh negara yang ia kunjungi. Oleh karena itu, Ibu Hillary Clinton menjadi duta Indonesia untuk memperkenalkan angklung. Jadi, tadinya angklung hanya dikenal di Indonesia. Setelah itu, kemudian mendunia. Nah, dari bacaan ini, bisakah kalian menyimpulkan apa itu globalisasi? Apa itu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi menyebabkan batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi. Apa maksud dari kalimat ini? Zaman dulu, kita mau ke negara lain atau orang dari negara lain mau ke Indonesia membutuhkan waktu dan jarak yang sangat jauh, waktu yang sangat lama. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, dengan alat komunikasi seperti yang sekarang kalian pegang itu, dengan handphone yang kalian miliki, kalian bisa berkomunikasi bahkan dengan orang di luar negeri.
Kemudian untuk datang ke negara lain, tidak perlu repot lagi. Sekarang ada pesawat. Hanya dalam hitungan jam kalian bisa datang ke Amerika, bisa ke Timur Tengah, bisa ke Eropa, bisa ke Australia, dan lain sebagainya. Hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian bagaimana proses globalisasi itu terjadi? Proses globalisasi diawali dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang kemudian didukung oleh kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Akhirnya, kemajuan teknologi dapat mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Berikutnya, mari kita mengenal karakteristik globalisasi. Ada 4 macam karakteristik globalisasi. Yang pertama, yaitu meningkatnya masalah bersama. Masalah apa saja yang meningkat itu? Contoh saat ini, masalah virus corona. Tadinya hanya ada di Wuhan, Cina. Akan tetapi, karena adanya globalisasi ini, virus tersebut dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh orang-orang yang bepergian dari Cina ke berbagai negara. Selain virus atau penyakit, perpindahan orang juga menjadi masalah bersama. Hutang luar negeri dan pola-pola kejahatan internasional juga merupakan masalah bersama di seluruh dunia. Karakteristik yang kedua yaitu meningkatnya interaksi kultural. Nah, banyak segi positif dari meningkatnya interaksi kultural ini. Contohnya, beberapa kesenian dari Indonesia dapat tampil di luar negeri. Seperti pada gambar yang muncul di layar, bahwa itu adalah konser angklung pertama di Amerika. Jadi, budaya kita atau kultur kita sudah sampai ke luar negeri. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah ketergantungan kepada negara lain. Kita sudah sangat tergantung pada negara lain dengan mengekspor barang-barang dari luar negeri. Contohnya, mobil, motor, alat elektronik, dan lain sebagainya. Apakah kita tidak bisa membuatnya? Kita bisa membuatnya, tetapi kita tidak dapat bersaing dengan harganya. Begitu juga dengan produk-produk dari Cina yang sangat melimpah dengan harga yang sangat murah, sehingga pasar di negara kita sangat bagus menjadi lahan untuk memasarkan produk-produk Cina tersebut. Jika kalian lihat pada produk-produk atau alat-alat sekolah kalian, ada kan yang tulisannya Made in China. Nah, itu berarti produknya berasal dari Cina. Itu adalah salah satu pengaruh globalisasi. Berikutnya, karakteristik yang keempat adalah perubahan konsep ruang dan waktu, di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Jadi, setiap orang dapat dengan mudah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai lintas negara. Selanjutnya, kita akan mempelajari dampak globalisasi. Dengan adanya globalisasi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Mari kita lihat, apakah dampak positif globalisasi tersebut? Yang pertama, meningkatnya etos kerja yang tinggi. Suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Bagaimana globalisasi dapat meningkatkan etos kerja yang tinggi? Jadi, dalam globalisasi itu ada persaingan-persaingan sehingga orang lebih termotivasi untuk membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Itu secara ekonomi, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk menghasilkan produk. Jadi mereka akan lebih rajin, akan lebih disiplin untuk hal tersebut. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien.
sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Ciri yang ketiga, dampak positif yang ketiga adalah tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya produk-produk teknologi yang bisa kita dapatkan dari luar negeri, seperti alat-alat elektronik, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Contohnya, tadinya kita mencuci dengan tangan, kita bisa mencuci dengan mesin. Sehingga waktu yang kita gunakan waktu yang kita miliki bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya. Yang keempat, dampak dapat memperoleh modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, memajukan kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Ini hampir sama dengan nomor 3 tadi. Jadi kalau yang nomor 3, tingkat kehidupan lebih baik, jadi lebih banyak lapangan pekerjaan dengan adanya globalisasi ini. Kalau yang nomor 6, tadi kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Kita dapat bepergian tanpa harus capek jalan kaki atau tanpa harus menaiki sepeda, tapi bisa menggunakan kendaraan yang bisa membawa kita lebih cepat sampai ke suatu tempat. Yang nomor 7, mobilitas yang tinggi. Mobilitas adalah gerakan. Jadi, orang-orang bisa lebih cepat sampai ke suatu tempat, sehingga bisa hari ini ke Surabaya, besok sudah berada di Jakarta, besoknya lagi sudah bisa sampai ke Palangkaraya. Itu adalah mobilitas yang tinggi, dalam waktu singkat bisa bepergian ke berbagai daerah dengan cepat. Itu maksud dari mobilitas yang tinggi. Yang kedelapan, mudah memperoleh informasi dan pengetahuan. Seperti yang kalian pegang sekarang, kalian memiliki HP, kalian bisa dengan mudah memperoleh informasi dan pengetahuan dengan melihat HP melalui Google atau mesin pencari lainnya. Berikutnya yang kesembilan, berkembangnya pariwisata. Jadi banyak turis karena kemudahan transportasi, turis-turis dapat dengan mudah mendatangi tempat-tempat wisata yang ada. Walaupun berada di negara lain, seperti di tempat kita ada Bali yang memiliki pesona wisata yang luar biasa dan dapat memancing wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Bali. Berikutnya yang terakhir, dampak positifnya adalah meningkatnya pembangunan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Nilai-nilai barat yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang negatif, yang tidak sesuai dengan budaya atau adat bangsa Indonesia. Contohnya adanya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Ini dampak dari masuknya nilai-nilai barat. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang. Karena transportasi mudah, jadi barang-barang dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak, yang kita kenal sebagai barang black market. Dengan harga yang lebih murah karena tidak membayar pajak, jadi para mafia-mafia kejahatan bisa mendatangkan barang tersebut, biasanya berupa HP atau alat elektronik lainnya. Yang keempat, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bekerja sama dengan luar negeri, sehingga industri dalam negeri sulit berkembang. Mengapa? Karena mudahnya komunikasi, mudahnya transportasi, dan kemajuan teknologi, sehingga mereka lebih tertarik bekerja sama dengan luar negeri, tentunya dengan tawaran-tawaran yang menarik. Yang kelima, kerusakan lingkungan dan polusi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, industri-industri semakin maju sehingga menyebabkan polusi dan banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik tersebut. Berikutnya yang keenam adalah munculnya individualisme atau mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, sikap sekularisme yang lebih mementingkan duniawi. Jadi lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Harusnya seimbang antara dunia dan akhirat.
Kemudian yang kedelapan, adanya gaya hidup mewah. Karena mudahnya memperoleh barang-barang dari luar negeri, sehingga menyebabkan seseorang itu memiliki gaya hidup yang mewah. Mungkin bisa jadi contoh artis-artis luar negeri untuk membeli tas-tas yang mahal, membeli sepatu yang mahal, membeli jam yang mahal, sehingga menimbulkan gaya hidup mewah. Yang kesembilan, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan. Ini hampir sama dengan nomor satu tadi, yaitu dengan masuknya budaya-budaya asing dengan mudah bisa melalui internet, televisi, atau surat kabar, sehingga orang-orang di negara kita akan terpengaruh dengan kebiasaan atau kebudayaan buruk yang dibawa oleh bangsa barat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi dampak globalisasi ini? Bisakah kalian menyebutkan? Oke, agar sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa kita, maka ambillah nilai-nilai positif dari globalisasi dan tolaklah nilai-nilai negatif dari globalisasi. Nilai negatif ini tentu saja nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sedangkan nilai positif, mari kita ambil dan kita gunakan. Jadi, bagaimana dengan globalisasi? Apakah kalian setuju globalisasi masuk Indonesia? Tentu saja kita akan melihat globalisasi yang positif atau negatif. Kalau positif, kita terima, sedangkan jika itu negatif, maka kita tolak. Gitu ya. Selanjutnya, mari kita latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Mengapa batas-batas wilayah semakin pudar? Sebutkan karakteristik globalisasi. Sebutkan 4 aspek positif globalisasi. Yang terakhir, dampak negatif adanya globalisasi adalah industri dalam negeri sulit berkembang. Mengapa demikian? Silakan dikerjakan. Terima kasih. Dari Bu Novi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.